Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan saat hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas saya dan saudara. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini berkat Tuhan kami boleh rasakan, suka duka kami boleh rasakan. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami mempersiapkan setiap hati kami, pujian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang akan beracara Tuhan, tempat kami, hadirat-Mu nyata di tempat kami berada Bapa, sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan ajaib melimpah di dalam hidup kami saat hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau yang berkati ibadah dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siap untuk memberi yang terbaik melalui setiap pujian penyembahan dari hati kami, dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan di tempat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk beri yang terbaik buat Tuhan, boleh bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Yes, kita mau naikkan setiap pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya Yesus. Semua
sebab Engkau satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami, pertolongan dan perlindungan kami Tuhan. Kamu sepenuhnya percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hati kami, mulut kami dipenuhi pujian Tuhan, untuk senangkan hati-Mu saat hari ini Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya pengharapan hidup kami Tuhan. Sama-sama nyatakan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. yes. Lebih lagi kita mau nyatakan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapan. Satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan, Percaya hanya Engkau Yesus. kepadamu. Engkau perlindungan kami. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
kami dipenuhi Tuhan. Yesus Tuhan, Amin. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih sungguh lagi kita mau nyatakan mulutku penuh Amin Tuhan. Saya percaya hadirat-Mu nyata pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allahku. Mulutku amin hanya kepadamu Yesus. Yesus Tuhan, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku lagi nyatakan Yes Tuhan kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, Kau ajaib bagi hidupku Bapa. Perbuatanmu nyata. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu. Glory bagimu Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Sebab Kau Haleluya, kasih Tuhan. Haleluya, kami mau nikmati hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Mulutku amin dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, Haleluya Yesus. sepanjang hari ku beri penghormatan
Tuhan. Amin Tuhan. Sepanjang hari puji penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari puji penghormatan kepadamu ya Segala pujian hormat bagi Engkau Tuhan Yesus di tempat yang tertinggi. Pada saat pagi hari ini hati kami mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan begitu baik memberikan kami kesempatan untuk kami berbakti. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, perkataanmu, isi hati Tuhan. Biar kami mau mendengarkan dengan penuh seksama Tuhan, dan kami bukan hanya mendengar tapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar pada saat pagi hari ini Tuhan memberikan pewahyuan yang secara khusus kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi saudara. Ya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita berbakti. Amin saudara. Dan pada saat pagi hari ini saya ingin bicara tentang hubungan keselamatan dan iman. Ya, kalau minggu lalu Bapak Pendeta Muda Manajer Yohanes Sitanggang bicara soal keselamatan dan lahir baru, ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang keselamatan dan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita mendengar satu kata-kata dari hamba Tuhan di gereja-gereja bahwa kalau percaya kepada Tuhan Yesus maka kita diselamatkan. Betul ya? Percaya kepada Tuhan Yesus maka kita diselamatkan. Saudara, ungkapan itu sebenarnya tidak salah, tetapi kurang komplit. Ya, tidak salah, percaya Yesus. Memang itu awalnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus maka kita diselamatkan. Tapi kalau kita berhenti pada kalimat itu, percaya pada Yesus diselamatkan, maka orang akan berpendapat gini, oh yang penting percaya Yesus. Masalahnya nanti hidupku gak karuan, gak kudus, gak peduli. Yang penting sudah percaya Yesus kan selamat. Saudara, ini adalah keliru. Ya, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan kalau kita bertobat. Amin, saudara. Kita terima Yesus dan menjaga hidup kita di dalam kekudusan hidup. Amin, saudara. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kalau percaya Yesus selamat walaupun hidup kita nggak benar. Nggak seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita di Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan ayat ini, dikatakan ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya. Ini ayat kuncinya, nanti kata kuncinya adalah menerima, ya saudara. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Ini iman, saudara ya. Dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kan nanti saudara perhatikan ada kata kunci yaitu menerima, ya. Jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kemudian ada kata-kata lagi yaitu mereka yang percaya. Jadi orang yang menerima itu orang yang
percaya. Oke, ya. Baik, saudara, saya pada saat pagi hari ini ingin bicara tentang dua iman, saudara, dua macam iman. Sebenarnya ada satu iman lagi, satu macam iman lagi, tapi tidak saya bicarakan dalam poin ini, yaitu iman sebagai karunia Roh Kudus. Tidak saya bicarakan di sini. Saya hanya ingin bicara dua macam iman. Yang pertama, saudara, iman yang diakui di mulut tetapi disangkal dalam perbuatan. Ya, jadi iman ini diakui di dalam mulut tetapi disangkal dalam perbuatan. Saya kasih contoh di dalam Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Terima kasih. Saudara diperhatikan, mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku percaya Tuhan. Mereka bergereja setiap minggu. Mereka mengikuti kegiatan mungkin aktivis di gereja, aktivitas-aktivitas mereka ikuti semua, saudara ya. Ada kebaktian Padang ikut, ada ini dan itu ikut, komsel ada di sana. Mereka mengaku mengenal Allah, saudara ya. Kata-katanya rohani, shalom, puji Tuhan, haleluya ya. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka mengaku dengan mulutnya bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, hari Minggu toh. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mau bohong juga boleh, mau fitnah orang juga gak apa-apa. Hidup dengan sembarangan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, saudara, bahwa dia menolak iman yang seperti ini. Dia tidak menerima iman yang seperti ini. Hanya dengan mulut saja mengaku percaya, mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya menyangkal imannya. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa iman yang seperti ini disebut iman yang kosong atau iman yang mati. Nanti kalau saudara mau baca Yakobus pasal 2 ayat 17 ya. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ini adalah satu jenis iman. Benar iman? Iya benar iman. Tapi iman ini adalah iman yang mati, saudara ya. Jadi ini memang iman. Tetapi ini iman yang mati. Iman yang mati ini tidak menyelamatkan. Ya, iman tanpa perbuatan ini tidak menyelamatkan. Ini adalah iman yang hanya ngomong tok, saudara ya. Saya percaya Yesus tapi dari perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan memiliki iman yang mati. Amin, saudara. Kasih tahu sebelah saudara, jangan miliki iman mati ya. Ya, jangan miliki iman yang mati. Orang yang imannya mati, saudara, mengaku miliknya Tuhan, mengaku mengenal Kristus, mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi saudara, kelakuannya enggak benar. Seks bebas, percabulan masih melakukannya, saudara. Masih hidup dalam dunia malam, saudara ngerti ya, dalam kutip bukan ronda loh saudara, ya, dunia malam ya. Kemudian apa saudara? Perjudian, mabuk, pesta pora yang Alkitab katakan saudara, mengikuti hawa nafsu, semuanya itu saudara. Tapi kalau Minggu, haleluya. Ini yang imannya mati itu seperti ini saudara ya. Iman yang diakui di mulut, di sini katakan, tetapi disangkal di dalam perbuatan, ya. Dan ini iman jenis ini tidak menyelamatkan. Ada iman yang kedua. Iman yang kedua adalah iman yang berupa komitmen total. Kalau saya bicara soal komitmen total, saudara, jangan pikir hanya pendeta saja. Oh, itu Pak Pendeta yang komitmen total. Atau pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Bukan saudara. Bicara soal komitmen total itu bicara sikap hati. Kalau pendeta, diakonia gitu ya saudara, pintas, majelis itu kan jabatan saudara.
Karena ada orang yang punya jabatan pendeta, diakonia, mungkin ya majelis, tetapi saudaraku dalam pelayanannya nggak komitmen total. Ada saudara, ya malah justru jemaat lebih komitmen daripada pelayan. Ada, mungkin ada saudara ya. Nah saudara, jadi bicara soal komitmen total itu bicara soal sikap hati kita. Ya, sikap hati kita. Nah, sikap hati apa yang dimaksud? Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 12 tadi yang kita baca. Saya tadi katakan ada dua kata kunci ya. Semua yang menerimanya, yaitu yang percaya kepadanya. Jadi ada kata menerima, ada kata percaya. Nah, saudara, kata menerima itu di dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai mengambil atau memegang, gitu saudara. Mengambil atau memegang. Ini dari bahasa Yunaninya. Jadi begini kalimatnya, bis. Semua orang yang mengambil atau memegangnya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, seperti itu kira-kira kalimatnya. Nah, maksudnya apa saudara? Jika saya misalnya memberi sesuatu kepada saudara, maka saudara harus memegang atau mengambilnya. Mana Mas Hendrik ini? Sini Mas. Ini bohong-bohongan. Bohongan Drik ya. Kalau saya ngasih tab saya ini, tapi bohongan saudara. Kalau enggak nanti saya enggak bisa khotbah. Kalau mau berdoa ya. Kalau saya kasih tab saya ini kepada Mas Hendrik gini, dia harus menerima. Nah perhatikan, dia terima. Ini dia mengambil, saya lepas, dia ambil. Sob, jangan pergi. Ntar aku gak bisa khotbah. Dan dipegang, betul kan saudara? Oke, terima kasih Mas Hendrik. Ya. Jadi saudara, kata menerima di situ, saudara perhatikan, mempunyai pengertian mengambil, memegang. Iya kan saudara? Nah jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pengen saudara memperhatikan kata memegang. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, seluruhan Alkitab, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara, iman selalu mempunyai ciri, yaitu memegang Allah dengan kuat. Iman selalu mempunyai ciri memegang firman Tuhan, memegang Allah dengan teguh, dengan kuat. Itu ciri-cirinya, saudara. Ya, jadi saudara harus perhatikan kata ini, saudara. Nah, mari kita akan lihat beberapa hal, saudara, beberapa contoh raksasa iman. Ya, saya katakan raksasa iman, tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Misalnya Yakub. Yakub itu saudara dulu dia suka menipu. Ya, saudara tahu ya, dia suka menipu ya Yakub. Dia tipu siapa? Ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Ya, dia buatkan kacang merah untuk siapa? Esau, dan Esau mau aja saudara ya, dan dia membohongi bapaknya. Dia kong kali kong sama ibunya, saudara. Nah, dan selanjutnya hidupnya penuh dengan banyak penderitaan Yakub itu. Tapi satu saat dia bergumul dengan Tuhan, saudara. Di dalam Kejadian 32 ayat 28, ya. Dia bergumul dengan Tuhan dengan malaikat Tuhan sampai menjelang pagi, saudara. Dan pada waktu malaikat Tuhan mau pergi, dia pegang. Dia katakan begini, "Jangan engkau pergi kalau engkau belum memberkati aku." Nah ini perhatikan saudara, dia mempunyai keteguhan, dia pegang, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Akhirnya pada peristiwa itu saudara, malaikat itu bilang, siapa namamu? Yakub. Mulai sekarang namamu bukan Yakub, tapi siapa saudara? Israel. Yakub yang dulu sudah hilang, yang suka menipu itu sudah hilang. Tapi sekarang engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, namamu Israel. Ini loh saudara ya, Yakub. Tapi bagaimana dia mendapatkan nama Israel? Berpegang teguh. Jangan pergi sampai engkau belum memberkati aku. Contoh kedua saudara, yaitu Abraham. Saudara ingat Abraham menerima janji Allah, dari Allah berjanji untuk Abraham mendapatkan keturunan. Sampai Abraham mendapatkan keturunan,
Berapa tahun? Berapa tahun saudara? Masih ingat? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? 25 tahun. Abraham pegang janji Allah. Sekalipun dia tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia tunggu, belum datang-datang juga janji itu. Tapi dia percaya janji itu pasti akan datang. Setelah 25 tahun Abraham mendapatkan janji itu. Bagaimana Abraham mendapatkan janji itu? Dia berpegang kepada perkataan Allah. Ya, dia pegang perkataan Allah dan dia tidak bimbang, saudara. Ada contoh ketiga. Nah, sebenarnya ada banyak contoh juga dalam perjanjian lama, saudara. Misalnya antara Rut dan Naomi, itu juga satu hal yang luar biasa. Tetapi kita akan memberikan contoh di dalam perjanjian baru ya. Dalam perjanjian baru pun sebenarnya ada banyak contoh, saudara. Saya akan ambil satu, yaitu perempuan Kanaan, yaitu perempuan Siro-Fenisia, yaitu di dalam Matius 15, 22 sampai 26. Kita akan baca ayatnya, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iya, terima kasih. Kembali ke slide sebelumnya. Kita akan lihat satu persatu ceritanya ya, saudara. Jadi ada seorang perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, saudara, bukan orang Israel, ya. Dia berkata begini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Satu hal di situ, saudara, dia katakan anak Daud, ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Orang zaman dulu, saudara, kalau bicara anak Daud, itu berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Ya. Jadi walaupun dia ini bukan orang Israel, kalau dia berkata engkau anak Daud, berarti saudara, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, saudara. Dengan kata lain, walaupun dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi punya iman di dalam hatinya bahwa ini adalah Mesias, ya. Kemudian saudara, di situ dikatakan karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bayangkan ibu-ibu ya, kalau anak kita sakit panas gitu, perasaan ibu-ibu bagaimana? Udah gak bisa tidur kita ibu-ibu. Benar apa enggak ibu-ibu? Ya, panas 2 hari gak sembuh-sembuh, wah tambah deg-degan kita. Betul apa enggak? Ya, apalagi ini saudara, anak perempuannya kerasukan setan. Apa enggak menderita ibunya ini saudara? Ya. Tetapi apa jawaban Yesus saudara? Tidak menjawab apa-apa. Karena ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus diam aja. Mungkin saudara juga begitu. Ketika saudara mempunyai masalah, saudara berdoa kepada Tuhan, dan seolah-olah langit jadi tembaga, saudara. Tidak ada jawaban apa-apa dari Tuhan. Aku berdoa kok kayaknya tidak ada jawaban apa-apa.
Malahan kalau saudara perhatikan ayat 23, murid-muridnya itu bagaimana? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, malah dikompor-kompori Tuhan Yesus. Diusir aja Tuhan, dia itu ngeganggu katanya, ya. Ayat 24 Yesus menjawab, saudara. Kalau tadi Yesus diem, tapi sekarang menjawab. Tapi menjawabnya itu tidak melegakan hati. Menjawabnya bagaimana? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bukan untuk kamu. Dengan kata lain begitu jawabannya, ya. Jadi jawabannya tidak melegakan, saudara. Tetapi perempuan itu mendekat, perhatikan ayat 25, dan menyembah dia. Apakah perempuan ini menjauh, saudara? Enggak. Dia semakin mendekat dan bahkan menyembah. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita kalau mempunyai masalah, sekali dua kali kita berdoa, kita bilang Tuhan gak jawab, terus kita bosan berdoa. Dan kita gak berdoa lagi, bahkan kita tidak ke gereja lagi, saudara. Karena kita pikir Tuhan gak jawab doa saya. Ya. Tapi beda dengan perempuan ini, saudara. Ketika Tuhan berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang hanya untuk domba-domba dari Israel saja. Dia justru mendekat dan menyembah, saudara. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Enggak banyak kata-kata loh, saudara. Tuhan tolonglah aku. Kalau saudara dalam kepedihan, saudara berdoa, mungkin enggak banyak kata-kata yang bisa saudara ucapkan. Benar apa enggak? Saudara cuma bisa bilang, Tuhan tolong aku. Air mata saudara aja yang turun, ya, yang mengalir. Betul apa enggak, saudara? Enggak banyak kata-kata, saudara. Tuhan tolong, terus air mata kita mengalir saja. Tuhan tolong, hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Sekalipun kita hanya bilang Tuhan tolong, dia mengerti isi hati saudara. Kemudian ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini lebih pedas, saudara. Karena secara tidak langsung Tuhan Yesus katakan kamu itu anjing. Saudara, kalau saudara yang diomongin gitu, apa yang saudara lakukan? Mungkin kalau saya ambil batu, saya lempar gitu ya saudara. Kalau ada orang ngomongin saya anjing, kan itu penghinaan ya saudara. Ya. Bukan hanya di Israel sana, di Indonesia pun sama, saudara. Tetapi saudara perhatikan, 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun aku ini, katanya, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia enggak peduli direndahkan, dihina, diejek, enggak peduli. Yang aku peduli adalah aku pegang Tuhan dan aku tahu dia mampu menyembuhkan anakku. Itu yang dia peduli, saudara. Apakah benar Tuhan berniat mengejek perempuan itu? Enggak, saudara. Tuhan enggak mau mengejek, ya. Tuhan sedang menguji iman itu sampai direndah-rendahkan. Masih dia berpegang apa enggak ya? Masih pegangan enggak? Kuat enggak ini? Ingat saudara, menerima tadi artinya memegang, ya. Masih enggak dia berpegang kepada imannya itu? Tetapi dia tetap pegang. Akhirnya saudara, ayat 28, Tuhan katakan begini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, mega iman saudara, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, apa kunci dari kesembuhan yang didapat dari ibu ini, saudara? Berpegang kepada Tuhan. Enggak peduli Tuhan mau ngomong apa. Enggak peduli tantangannya, enggak peduli direndahkan atau apa saja, enggak peduli. Tapi aku mau pegang Tuhan dalam hidup saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang seperti inilah iman yang kuat, saudara. Iman yang seperti ini adalah iman yang kokoh, saudara. Hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara punya masalah
yang terlalu berat. Sampai-sampai saudara seperti orang tenggelam kapal, ya. Saudara hanya pegangan satu bilah kayu. Kalau saudara lepas, hilang langsung di lautan, ya. Saudara pegangan kayu, saudara nggak tahu kapan pertolongan itu datang. Tapi saudara tetap pegangan kayu itu karena hanya itu pertolongannya. Kita tetap pegang kayu itu, saudara. Seperti itulah, saudara, pengharapan kita kepada Tuhan, saudara. Seperti kapal yang karam itu. Enggak peduli seberapa lemahnya kita, enggak peduli seberapa lelahnya kita, ketakutan, lesu, lemah dan sebagainya. Tapi kita tetap pegang kayu itu, saudara. Sampai pertolongan itu datang kepada kita, berpegang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga, ini hanya gambaran ya saudara, kita kepada Tuhan. Enggak peduli seberapa berat pencobaan yang saudara alami. Enggak peduli seberapa berat yang saudara hadapi, saudara. Sampai-sampai sepertinya saudara sedang megang satu kayu dan saudara enggak tahu kapan ini datang pertolonganku. Tapi saudara tetap pegang kayu itu. Hari ini saya mau kasih tahu, kayu itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Pegang. Enggak peduli seberapa lemahnya saudara. Enggak peduli seberapa putus asanya hidup saudara. Enggak peduli seberapa lemah, putus asa, lesu, lemes dan sebagainya. Tanpa pengharapan seolah-olah. Tapi saya mau kasih tahu, pegang Kristus dalam hidup saudara. Amin. Jangan lepaskan dia, saudara. Dan saya kasih tahu saudara, Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Orang yang dalam kesesakan apapun tetap pegang Tuhan. Ini iman yang kokoh, ini iman yang kuat, iman yang teguh. Ini iman yang komitmen 100% itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Orang seperti ini, saudara, kalau dia mengalami satu masalah yang berat dalam hidupnya, dia gak akan tinggalkan Tuhan. Enggak. Karena saya melihat beberapa orang, begitu masalah berat dia meninggalkan Tuhan, saudara. Tapi orang yang imannya seperti ini, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia berkata, apapun yang terjadi, aku pegang Tuhan. Apapun yang terjadi, aku pegang Tuhan. Ini iman yang kokoh, saudara. Iman yang kuat, ya. Iman yang seperti ini, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Diiming-imingi jabatan tinggi, ya. Kamu tak naikkan jabatanmu 3 kali lipat, gajimu naik 3 kali lipat. Tapi kamu pindah ya, jangan percaya Yesus. Orang seperti ini gak bakal mau, saudara. Amin, saudara. Ya, gak bakal mau. Anak-anak muda kalau kuat, saudara, imannya seperti ini, saudara. Sekalipun yang ngelamar itu setir bundar, saudara ya. Bawa mobil Alphard yang harganya lebih dari 1 miliar, saudara. Gak mau kalau gak di dalam Tuhan. Amin anak muda. Kalau tidak di dalam Tuhan, no way. Amin. Tidak. Kalau orang Kristen yang imannya kuat ini, dia gak akan terpengaruh dengan apapun, harta dunia. Ya. Bahkan saya mau kasih tahu, orang Kristen yang berpegang teguh sama Tuhan gini, sekalipun ada pistol di kepalanya dibilang, ayo, kamu tetap percaya Yesus, dor. Tapi kalau kau menyangkal Yesus, oh selamat kamu. Dia tetap, aku percaya Yesus. Amin, saudara. Orang yang seperti ini dia gak akan peduli lagi. Yang dia tahu, aku akan pegangan kepada Tuhan sampai akhir hidup saya. Aku gak peduli masalah yang aku hadapi. Aku gak peduli dengan apapun. Yang aku tahu aku berpegang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti inilah yang disebut orang yang menerimanya, yaitu orang yang percaya kepadanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Inilah iman yang kedua. Inilah iman yang menyelamatkan. Inilah iman yang kuat, yang teguh. Amin, saudara. Saudara mau punya iman yang keberapa? 1, kedua, yang kedua. Amin, saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya gak panjang lebar firman Tuhan pada saat ini. Biar kita miliki iman yang kuat. Saya gak tahu apa yang saudara alami hari ini.
Tapi kalau saudara sedang lemah, putus asa, lesu, seperti orang tenggelam di lautan lepas, pegang Tuhan, jangan lepaskan. Amin saudara. Dan saudara akan lihat, kalau saudara pegang Dia, saudara akan lihat keajaiban yang terjadi dalam hidup saudara. Kenapa saya katakan begini? Karena Tuhan mencari orang-orang yang berpegangan kuat kepadanya. Dan mujizat itu akan dinyatakan hanya kepada orang-orang yang seperti ini. Seperti perempuan dari Kanaan tadi, saudara. Sekalipun dihina, sekalipun apapun, dia tetap aja, Tuhan tolong aku. Orang-orang yang kuat ini, saudara. Kalau saudara mengalami penderitaan, dia hanya bilang, Tuhan, ayo Tuhan, aku berserah kepada Engkau. Tolong aku Tuhan, aku gak punya sandaran yang lain. Sandaranku hanya Yesus. Amin saudara. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Perhatikan setiap kata-katanya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Yes. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita menyanyikan lagu ini. hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin berdoa untuk beberapa orang. Mungkin saudara merasa pegangan tangan saudara ini sudah lepas. Terlalu capek tangan saudara. Sudah terlalu lama saudara pegangan ini. Terombang-ambing di tengah laut, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan seolah-olah. Tapi saudara masih pegangan, tapi hampir lepas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara menjerit kepada Tuhan seperti perempuan dari Kanaan tadi. Dia sangat menderita, dia gak banyak omong karena dia gak bisa ngomong banyak memang.
Dia hanya bilang, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Dia hanya berkata demikian. Hampir putus asa hidupnya. Mungkin pada saat pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang seperti itu. Saya mau berdoa. Saudara boleh angkat tangan, saudara, saya akan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia tahu tetesan air mata saudara. Mungkin saudara gak bisa bicara banyak pada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tapi dia ngerti apa yang saudara alami. Dia tahu. Haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Apa yang dialami terlalu berat. Hampir lepas mungkin pegangan itu. Tapi mereka masih pegang Engkau Tuhan. Dan kami memang akan pegang Engkau terus. Kami gak akan lepaskan Engkau Tuhan. Kami mau mempunyai iman yang semakin hari semakin kuat. Kami gak peduli dengan keadaan sekitar. Yang kami peduli adalah kami mau pegang Engkau. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Buat mujizat. Engkau tahu iman kami Tuhan. Seperti perempuan Kanaan itu. Terjadi satu kesembuhan. Engkau katakan jadilah sesuai iman-Mu. Dan pada saat pagi hari ini juga jadi sesuai iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sesuatu Tuhan. Terjadi mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami gak mau punya iman yang mati. Kami gak mau punya iman yang kosong. Kami mau punya iman yang aktif Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pertolonganmu begitu Yesus. ajaib. Kau telah Yesus. memikat hatiku. Di saat aku Haleluya tak Tuhan. sanggup lagi, Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia saudara dengan lembut. Sembah Dia, haleluya. Kasih-Mu di dalam Haleluya. Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tolong umat-Mu Tuhan. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Pertolongan kami datangnya hanya dari Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami mau pegang Engkau Tuhan. Kami mau pegang Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau hadir di sini. Aku percaya, Kau tahu tetesan air mata Tuhan. percaya, Kau tahu bahasa tetesan air mata. kuasa-Mu Kami berseru kepada Engkau Allahku yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, amin, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini belum datang jawabannya, kami tidak akan lepaskan Engkau. Kami pegang Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap persoalan, masalah yang dihadapi jemaat Tuhan, pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh terima berkat luar biasa firman Tuhan saat hari ini. Biarlah firman Tuhan itu merema dalam hati kita dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy untuk berkat firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah offline atau tatap muka diselenggarakan pada setiap hari Minggu sebanyak 3 kali pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Jemaat yang akan mengikuti ibadah offline wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah dan dipakai secara benar selama mengikuti ibadah, mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja, menyiapkan persembahan di dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah, suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5 derajat Celcius dan tidak dalam keadaan sakit, harus benar-benar sehat. Menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun dan berjabat tangan sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah offline. Dimohon hadir sesuai jadwal komsel yang telah ditetapkan dan tidak terlambat, sebab apabila jumlah maksimal jemaat yang hadir sudah terpenuhi maksimal 150 orang, jemaat yang hadir kemudian tidak diizinkan memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Dan bagi jemaat yang membawa mobil,
Mohon agar parkir di depan gereja, tidak parkir di pertigaan selatan gereja. Ada juga info tambahan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin persembahan dan persepuluhan melalui bank, dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di slide, boleh dimunculkan Mas. Dan apabila sudah transfer ke rekening tersebut, mohon untuk mengirim konfirmasi ke nomor telepon Ibu Sani Handayani atau Bapak Pendeta Teddy Jefta. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang boleh kami terima di hari ini Bapak. Kami menyerahkan Tuhan setiap bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin yang boleh Kau tempatkan di bangsa dan negara kami. Tangan Tuhan berkuasa atas bangsa dan negara kami Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam setiap program yang ada di bangsa dan negara kami. Dalam segala penanganan virus penyakit Bapak, Engkau yang campur tangan Bapak, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menaungi kami. Biarlah Indonesia ini Tuhan dipenuhi akan kemuliaan nama Tuhan. Dan Yesus, kami juga menyerahkan Gereja GKI Gideon di pusat maupun di cabang. Terima kasih untuk setiap tempat-tempat yang boleh Kau percayakan buat kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa di kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Kau tempatkan di gereja kami. Berkati pelayanan mereka, hikmat marifat-Mu Tuhan menjadi pesan membawa berita firman-Mu. Yesus, kiranya Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu juga Tuhan. Kau terus Tuhan tambahkan roh untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Memberkati setiap jemaat kami, berkati keluarga setiap jemaat kami Bapa. Engkau terus tambahkan berkat melimpah dalam setiap jemaat kami sehingga kami boleh bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.
Jemaat GES Gideona yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan, organisasi musik gereja membuka training bagi pelayan Tuhan meliputi tamborin dan dance, musik, singer, multimedia, dan sound system. Untuk syarat untuk mengikuti training adalah yang pertama, ilmu dasar atau skill yang dimiliki sesuai dengan pelayanan yang diambil. Yang kedua, wajib untuk mengikuti sepatu atau bersedia untuk mengikuti sepatu. Yang ketiga, usia minimal 16 tahun dan sudah menjadi jemaat GES Gideonayu minimal 1 tahun. Untuk teknis pendaftaran, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar melalui chat WhatsApp dengan format daftar OMG _nama_training yang diambil dan dikirimkan ke nomor WhatsApp 087 812 609 184 atas nama Mas Trisuko. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk kita sama-sama melayani Tuhan, kami OMG menunggu Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.